Allahu 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 Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Siswa-siswi SD Muhammadiyah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat iman, sehingga kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan yang insya Allah sudah pada 10 hari yang terakhir. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi SD Muhammadiyah yang ibu sayangi, pada kesempatan sore hari ini sambil menunggu berbuka puasa, ibu akan memberikan sedikit materi tentang tata cara sholat Id. Insya Allah pada hari Ahad tanggal 24 Mei 2020 Masehi atau bertepatan dengan 1 Syawal 1441 Hijriah, kita akan melaksanakan sholat Id secara berjamaah. Tetapi berjamaahnya dengan keluarga karena melihat kondisi sekarang ini. Siswa-siswi SD Muhammadiyah yang berbahagia, sholat Id, hukum sholat Id adalah sunnah mu'akkad, sunnah mu'akkodah. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Tetapi apabila tidak bisa mengerjakannya karena berhalangan, itu tidak akan mendapatkan dosa. Adapun tata cara sholat Id itu adalah satu, tentang waktu. Kapan Bu waktunya? Waktunya adalah setelah matahari terbit, kira-kira setengah jam setelah matahari terbit, atau kira-kira pukul 7 pagi. Itu waktunya. Kemudian yang kedua, di mana tempatnya? Tempatnya adalah di lapangan. Karena Rasulullah melaksanakan sholat Id itu di lapangan atau tanah lapang, tanah yang terbuka, tidak di masjid. Kemudian Rasulullah melaksanakan selalu di lapangan, di tanah terbuka, tetapi ketika turun hujan, beliau melaksanakan di masjid. Ketiga, aturan ketiga yaitu imam membuat sutroh atau batas. Apa gunanya sutroh atau batas? Jadi di depan imam itu kita berikan sutroh atau batas. Kalau zaman sekarang ini biasanya kita buat sutrohnya itu semacam tali tambang di depan imam. Kalau zaman Rasulullah itu sutrohnya dengan menancapkan tombak, sebagaimana dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza kharaja yaumal idu amaru bil hazbati fatudau baina yadayhi fayusalli ilaiha wan nasi wara'ahu. Hadis riwayat muttafaq alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila keluar untuk sholat Id, memerintahkan agar menancapkan tombak di depannya. Kemudian ia sholat menghadap kepadanya, sementara jamaah berada di belakangnya. Jadi ada sutroh di depan, kemudian imam, kemudian jamaah di belakangnya. Yang selanjutnya, sholat Id itu dilaksanakan sebanyak 2 rakaat tanpa adzan, tanpa iqamah,
tanpa diawali dengan sholat sunat dan tanpa diakhiri dengan sholat sunat. Selanjutnya, takbir dalam sholat id. Takbir sholat id rakaat pertama setelah takbiratul ihram itu ada 7 takbir. Rakaat kedua setelah takbiratul intiqal ada 5 takbir. Di setiap sela-sela takbir tidak ada bacaan, tuntunan bacaannya tidak ada. Takbirnya sambil mengangkat tangan, Allahu Akbar. Rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Selanjutnya, sesudah Al-Fatihah disunahkan membaca rakaat pertama, disunahkan membaca surah Al-Fatihah, kemudian surat Al-A'la. Sunahnya membaca surat Al-A'la ayat rakaat pertama. Di rakaat kedua surat Al-Fatihah, kemudian disunahkan membaca surat Al-Ghasyiyah. Setelah itu aturan yang terakhir yaitu khutbah. Khutbahnya dilakukan setelah sholat selesai, 1 kali khutbah. Jadi sholat id selesai kemudian khutbah. Khutbahnya diawali dengan tahmid, alhamdulillah, kemudian diselingi dengan takbir di sela-sela isi, diselingi dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian inti, kemudian doa. Terakhir khutbah itu doa. Doanya, ketika doa, khatib mengangkat jari telunjuk begini ketika doa. Para jamaah mengaminkannya. Anak-anak ibu yang dirahmati Allah, kesimpulannya, tata cara sholat id seperti sholat sunnah biasa 2 rakaat, awal membaca takbiratul ihram, kemudian 7 kali takbir, kemudian surat Al-Fatihah, disunahkan surat Al-A'la, kemudian sampai ruku, i'tidal, sujud, kemudian takbiratul intiqal rakaat kedua, membaca surat Al-Fatihah, kemudian disunahkan membaca surat Al-Ghasyiyah, terus ruku, i'tidal, sujud, kemudian terakhir membaca tasyahud akhir, setelah itu salam seperti sholat biasa. Kemudian terakhir mendengarkan khutbah dengan seksama, tidak boleh sambil bermain, tidak boleh sambil ngobrol. Nah, itu saja tata cara sholat id yang mudah-mudahan kita besok bisa melaksanakan walaupun tidak bisa berjamaah di lapangan bersama-sama dengan jamaah secara umum, tapi insya Allah bisa kita laksanakan berjamaah di rumah masing-masing. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, taqabbalallahu minna wa minkum. Tetap istiqomah untuk beribadah, semangat dalam belajar. Albiru manittaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.